Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini dalam perjalanan ini saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga perjalanan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat serta saudara-saudaraku sekalian, serta mahasiswaku di Persada Bunda, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Judul dari pembahasan dalam perjalanan ini ialah tentang kesamaan Islam dan Kristen. Paling kurang saya mencatat ada 10 kesamaan antara Islam dan Kristen. Kalau cari perbedaan ya banyak sekali. Tapi kenapa perbedaan itu yang kita tonjolkan? Mari kita tonjolkan kesamaan. Kesamaan ajaran, kesamaan Islam dan Kristen. Pertama, sama-sama memerintahkan agar bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dalam Bible ditemukan di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 20 yang disebut dengan Ten Commandment, 10 firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan itu adalah No God before me. Tiada Tuhan lain lagi selain dari aku. Sembahlah aku Tuhan yang cemburu. Nah, jadi Tuhan yang Esa melarang syirik. Nah, itulah yang pertama. Sama-sama melarang perbuatan syirik. Tidak boleh menyembah Tuhan lain selain dari Allah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru, namanya kitab Yohanes pasal kitab Yohanes pasal 16 ya, pasal 16 ayat 3. Kemudian yang paling tepat sekali adalah kitab Korintus 12 ayat 29 tentang hukum yang tertinggi. Tahukah kalian hukum apa yang tertinggi? Hukum yang tertinggi itu adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Isa yang diutus. Itu dia hukum yang tertinggi. Kitab Markus pasal 12 ayat 29. Nah, Al-Quranul Karim juga memerintahkan, surat Luqman ayat 14. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, hai anakku, janganlah engkau menyembah Tuhan lain selain dari Allah. Itu namanya syirik. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan dosa
yang paling besar, kezaliman yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling hebat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik, sungguh, itu ditambah 2 kali, sungguhnya merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, itu kesamaannya, sama-sama melarang syirik antara Islam dan Kristen. Yang kedua, sama-sama mengenal kewajiban berkerudung, memakai jilbab, tetapi dalam bahasa Injil namanya kerudung, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6 yang menyatakan bahwa kalau laki-laki tidak wajib menudungi kepalanya karena laki-laki kepalanya menyinarkan cahaya Allah. Tapi bagi wanita yang bernubuat, yang tidak mau nutup kepalanya, hendaklah dia mencukur rambutnya sampai botak. Akan tetapi karena mencukur rambut sampai botak adalah merupakan aib bagi wanita, maka hendaklah dia menudungi kepalanya. Jadi disuruh menudungi kepala. Nah, itu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Sedangkan Al-Qur'annya adalah surat Al-Ahzab ayat 59 menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai para nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan istri-istri orang yang beriman, kepada anak-anak wanitamu dan anak-anak wanita yang beriman, hendaklah mereka menutupi kepalanya sampai ke dadanya. Dan hal yang demikian, kalau dia melakukan yang demikian, akan dipelihara oleh Allah. Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, kesamaan Kristen dan Islam adalah sama-sama mengenal poligami. Bukan mengamalkan ya, tapi mengenal. Karena poligami, Islam juga nggak seluruhnya mengamalkan poligami. Di dalam Alkitab juga nggak semuanya mengamal poligami, tapi mengenal. Sama-sama mengenal poligami. Ini yang ketiga. Nah, kalau di dalam Bible itu namanya dalam kitab Raja-Raja 11. Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Bahwa Salomo atau Nabi Sulaiman mempunyai 700 radingna, mempunyai istri 700 dan 300 dari kalangan orang biasa. Dari kalangan raja-raja ada 700, di kalangan orang biasa 300, 300. Nah, ini tentang dasar poligami di dalam kitab Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru dikatakan kalau kamu mempunyai istri 2, haruslah kamu berlaku adil. Kalau tidak, kamu akan dituntut di akhirat. Nah, itu di dalam kitab Bible. Sedangkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat
3 dan 4 yang bunyinya fankihu ma tabalakum. Hah? Ma itu panjang tuh. Oh, ma-nya panjang. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Perlu turun enggak? Iya, aku turun. Turun dari itu. Aku nak mencari yang elok. Artinya nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik. Fankihu ma tabalakum minan nisa, boleh jumlahnya 2, boleh jumlahnya 3, boleh jumlahnya 4. Tapi jika kamu miskin sehingga susah berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi ingat, kalau ada orang Islam istrinya 1, tandanya dia miskin. Kalau kamu miskin, cukup 1 saja. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah jelas. Kalau kamu miskin, istrimu cukup 1 saja. Begitu kata Al-Quranul Karim. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sudah 3 kesamaan antara ajaran Al-Quran dengan ajaran Bible, atau sedikit kesamaan antara Islam dan Kristen. Kemudian yang keempat, sama-sama mengenal adanya binatang yang diharamkan untuk dimakan dan binatang yang halal untuk dimakan. Dalam Bible-nya, kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8. Kemudian dalam kitab Ulangan pasal 14, Ulangan 14 ayat 7 dan 8 juga. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu binatang yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah semuanya itu bagimu. Itu disebutkan dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Oke. Sudah 4, sudah 5 ya, 5 kesamaan Islam dan Kristen. Dan kemudian yang kelima, kesamaan Islam dan Kristen ialah sama-sama mewajibkan memakai kain kafan ketika meninggal dunia. Karena Nabi Isa alaihi salam pakai kain linen putih, dan kemudian di kuburannya hanya diletakkan batu, tidak dibangun. Nah, sama-sama menganjurkan jenazah memakai kain putih, bukan memakai jas atau memakai sepatu, tapi memakai kain putih linen yang tidak berjahit. Begitu katanya. Nah, kemudian kesamaannya yang lain lagi adalah sama-sama mempunyai nabi. Nah, nabinya adalah Nabi Isa, dan orang Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak merombak ajaran nabi-nabi sebelumnya. Matius 15 ayat 24, 20 sampai 24, ayat 17.
Kedatanganku bukan untuk merombak hukum Taurat, kata Nabi Isa. I come not to destroy the land proper, but I come to the fulfill. Aku datang bukan untuk merombak ajaran para nabi dan hukum Taurat. Kedatanganku hanyalah untuk menggenapi. The only to the fulfill. Full itu rupanya genap. Fulfill, menggenapkan isi Taurat. Nah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dinyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, banyak sisi-sisi kesamaan antara Islam dan Kristen. Nah, kesamaan-kesamaan yang lainnya, ya sama-sama menghadap ke kiblat. Cuma kiblatnya orang Islam, kiblatnya itu ke Ka'bah, sedangkan orang Nasrani, orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem. Tapi sama-sama menghadap ke kiblat. Jadi kiblatnya itu di Mekah adalah Ka'bah. Di sudut Ka'bah itu ada batu hitam namanya Hajar al-Aswad. Di dalam Bible batu hitam itu disebut dengan batu penjuru. Batu penjuru yang dahulunya dibuang, tidak dipedulikan orang, katanya akhirnya dihormati. Nah, itulah dia batu Hajar al-Aswad, disebut dengan batu penjuru di dalam Bible. Kalau di dalam Al-Quran tentang menghadap ke kiblat itu ada ayatnya tersendiri yang menyatakan bahwa hendaklah kamu menghadap ke Satral Masjidil Haram. Hendaklah kamu menghadapkan arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Lalu pada satu hari Rasulullah naik onta bersama dengan para sahabat di tengah padang pasir, tidak tahu arah kemana arahnya karena berkabut, juga tidak tahu arahnya, bekas jalan juga terhapus oleh angin, sehingga tidak tahu arahnya. Tapi Rasulullah sholat di atas punggung onta. Nah, sudah itu nampak oleh orang Yahudi, nampak juga oleh orang Nasrani dalam perjalanan yang singgah di tempat yang sama. Mereka bertanya, ya Muhammad, kemana engkau menghadap kepada Allah? Arahnya kemana? Karena arah kiblat tidak jelas, tidak nampak. Ibarat orang di tengah laut juga, pulau-pulau tidak nampak, bintang-bintang tidak nampak. Seperti itulah di padang pasir. Maka turunlah ayat kepada Rasulullah, kemanapun kamu menghadap ya Muhammad, fasamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap kiblatnya, di sana ada wajah Allah. Nah, maksudnya apa? Kalau kita tidak tahu arah kiblat yang pasti di suatu tempat, boleh menghadap ke mana-mana saja. Nah, kenapa tidak harus tetap sah walaupun tidak menghadap ke kiblat? Nah, untuk itu saya rangkum di dalam suatu syair yang bunyinya begini. Ka'bah itu bukanlah disembah, hanya tempat penyatuan arah.
agar mudah dalam beribadah, umat tidak terpecah belah. Nah, jadi hanya untuk kesatuan arah. Kalau arahnya tidak jelas, tidak nampak, boleh kemana-mana saja. Yang penting kiblat hati. Nah, kalau kiblat dada itu memang ke Ka'bah. Kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jelas nampak Ka'bahnya, dua-duanya dipakai. Kiblat dada ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah Ka'bah itu disembah? Ya, sebagian non-muslim pernah mengatakan kepada saya, begitu katanya Tuhan orang Islam tuh kotak hitam, batu Ka'bah katanya. Nah, padahal tidak disebutkan tadi, dimanapun kamu menghadap fasama wajah Allah, di sana ada wajah Allah. Artinya kemanapun menghadap, pada hakikatnya kamu menghadap kepada Allah. Jadi kok harus ditetapkan satu itu, arahnya ke Mekah? Nah, itu hanya strategi untuk penyatuan arah. Batu Ka'bah tidaklah disembah, hanya tempat penyatuan arah agar mudah dalam beribadah, umat tidak terpecah belah. Bagus tidak saya, Bang? Bagus. Alhamdulillah. Kata guru SMP 15, syair yang abang buat bagus, senang juga. Jadi semakin pede saya mengulang-ulangnya. Nah, lanjut. Jadi Islam dan Kristen sama-sama mengenal arah kiblat. Cuma yang satu menghadap ke Mekah, yang satu menghadap ke Yerusalem. Jadi naik hajinya orang Kristen itu seharusnya ke Yerusalem, bukan ke kota Roma di Italia. Nah, lalu menjadi pertanyaan, kenapa pusat Kristen itu di Italia? Nah, kenapa ke Roma? Karena Romawi itu dahulu pernah menjajah Palestina. Ketika tentara Romawi menguasai Palestina, ketika itu Nabi Isa sedang di Palestina. Itu sebabnya kitab Injil yang agak asli sedikit, yang agak lama, agak tua umurnya, berbahasa Romawi atau bahasa Yunani. Jadi yang tertib dalam administrasinya penulisan waktu itu adalah orang Yunani. Sedangkan Romawi ini bahasanya mirip dengan Yunani, dan dia menjadi penguasa. Penguasanya di Palestina waktu itu namanya Pilatus. Nah, Pilatus ini adalah penguasa Romawi Timur. Tapi pusat penguasa Romawi Timur waktu itu masih di Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Turki sekarang, namanya Istanbul. Nah, Istanbul itu artinya Islambul. Bul itu artinya kota. Jadi Istanbul artinya kota Islam. Sebelumnya kota Romawi atau Antioquia. Nah, saya teringat kalau disebut kota Antioquia itu ketika Paulus pergi ke Turki atau Antioquia. Nah, di sanalah dia meletakkan nama Kristen untuk pertama kali terhadap murid-muridnya. Tapi ada orang yang mengatakan kata Kristen itu berasal dari kata Krishna. Itu sekarang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas Paulus memang pernah belajar filsafat-filsafat Yunani, India. Nah, di dalamnya dikenal kata-kata Krishna. Nah, tapi untuk pemakaian nama dari para pengikut Nabi Isa yang diteruskan oleh Paulus, itu muridnya dinamakan Kristen di Antioquia. Bunyi ayatnya, di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid Paulus itu disebut dengan Kristen. Nah, di Antioquia itulah Turki sekarang yang ada Masjid Hagia Sophia di Turki. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mahasiswaku bersada bunda,
banyak kesamaan-kesamaan. Dan kemudian sama-sama mengenal sujud. Ini yang ketujuh mungkin ya. Yang ketujuh persamaan antara Islam dan Kristen. Jadi Nabi Isa atau Yesus itu dia maju sedikit bersama dengan muridnya, lalu sujud, lalu berdoa, "Ya Bapa, biarlah semuanya ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi mengikut kehendak Engkau." Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, Nabi Isa ini selalu menyebutkan akulah jalan. Akulah jalan dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti aku. Nah, Nabi Musa juga begitu. Akulah jalan, akulah yang hidup, yang kebenaran. Tidak ada sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku. Sesuai dengan zamannya. Nabi Muhammad juga pada zamannya tidak ada sampai kepada Allah kalau tidak mengikut aku. Karena dia Rasul yang diutus pada waktu itu. Kalau Nabi Muhammad ayatnya bunyinya Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taat juga kepadaku sebagai Rasul, dan taat juga kepada para pemimpin. Nah, dalam ayat lain dikatakan surah Ali Imran, in kuntum tuhibbuni fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintaiku sebagai Nabi, ikutilah aku. Nah, dalam ayat lain dikatakan wa inna hadza sirati mustaqima. Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran, itulah jalan yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqima, akulah jalan yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus itu, kata Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, ikuti jalan yang lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan lain yang membuat kamu tercerai-berai di antara sesama umat manusia. Demikianlah aku wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau disebutkan kemudian bahwa Allah itu menyampaikan kepada Nabi Isa, ini kesamaan Islam dan Kristen. Sama-sama mengetahui ayat bahwa Allah itulah yang Alfa, Allah itulah yang Omega. Disampaikan oleh Nabi Isa dari Allah. Nabi Muhammad juga mengatakan, namaku adalah Allah, tiada Tuhan selain dari aku, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Pertanyaan, kenapa Nabi Isa mengatakan kalau ingin sampai kepada Allah Bapa, ikut aku? Kata Nabi Muhammad juga, kalau ingin selamat, ikut aku. Kemudian Nabi Muhammad pun mengatakan, namaku adalah Allah. Nah, apakah Nabi Muhammad itu namanya Allah? Tidak. Dia menyampaikan firman Allah, bahwa Allah mengatakan, namaku adalah Allah, ikutilah aku. Nah, begitu juga Nabi Isa menyampaikan firman Allah, akulah A, akulah Omega, akulah awal, akulah akhir. Firman Allah kepada Nabi Isa. Bukan Nabi Isa itu yang awal, Nabi Isa yang akhir, tidak. Nabi Isa menyampaikan firman Allah, bahwa Allah itu mengatakan, akulah yang awal tanpa ada didahului oleh siapapun, dan aku paling akhir tanpa ada yang ditutup oleh siapapun. Aku awal, aku akhir. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu kesamaan antara ajaran Islam dan Kristen. Sama-sama punya Nabi, sama-sama mengenal
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ya jalan yang lurus. Nah, Nabi Isa mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan hidup. Nah, jelas Nabi Isa mengakui bahwa dia jalan. Jalan itu dalam bahasa kitabiahnya namanya rasul. Dia di jalan Tuhan. Tak pernah dia mengatakan akulah jalan dan aku juga Tuhan. Tidak. Dia ada jalan menuju Bapa, menuju Allah. Kalau tidak ikuti jalan ini kalian akan tersesat. Ikutilah jalan. Tak pernah mengatakan aku Tuhan dan aku Bapa. Tidak. Akulah jalan dan hidup. Ikutilah jalan itu untuk sampai kepada Bapa. Jadi yang disembah Bapa, Allah, bukan jalan yang disembah. Nabi Muhammad juga jalan menuju Allah, bukan Nabi Muhammad yang disembah. Yang disembah adalah Allah. Nabi Muhammad sebagai rasul penyampai. Apa yang disampaikan oleh rasul adalah atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menyampaikan sesuatu menurut kehendakku, kata Nabi Muhammad dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 5. Apa katanya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang aku ucapkan menurut keinginanku. Anil hawa, bukanlah berasal dari keinginanku. In huwa, tidaklah itu semuanya illa wahyu yuha, kecuali yang telah diwahyukan, difirmankan Allah kepadaku. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang disampaikan. Juga begitu Nabi Isa juga begitu. Tidaklah ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Bapa itu mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Huwal awwalu wal akhiru. Allah itulah yang paling awal, yang paling akhir. Nah, kalau kaji sifat 20, itu namanya sifat baqa. Sifat baqa itu artinya kekal. Sedangkan lawannya adalah fana, artinya binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram wa yabqa wajhi rabbika zul jalali wal ikram. Artinya kekalah Tuhanmu itu, zul jalali wal ikram, yang mempunyai kekuatan dan kemuliaan. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian. Sekarang saya sudah berada di Desa Kualu. Ini namanya Desa Kualu, Kabupaten Kampar. Baru saja meninggalkan Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, nanti videonya akan kita sambung lagi. Kita tutup saja dengan membaca doa. Allahumma arhamni, bisa Pak? Allahumma arhamni bil Qur'an. Coba. Terus waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya Rabb
rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi mau ngasih kue? Oh ya, wajib tuh. Masa orang jauh-jauh udah bagi zakatnya enggak? Yang dekat-dekat tidak. Resiko kan enggak jauh turun tanah ya. Enggak.